Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata irhamil muqarrabin. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila sahabati rasulillahi ajma'in wa ila ulama'il amilin wa ilal musannifin mukhlisin wa ilal mujahidin fi sabilillah wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa khususan lil abaina wa ummatina wa jadadina wa jadatina wa masyayina wa masyamayina wa khususan almarhumah Ibu Juju binti Julia binti Haji Muhammad Katong. Allah yaghfiru laha wa yarhamha wa yulid darajataha bil jannah wa yaj'al quburaha rawdah min riyadil wa la taj'al quburaha hufratan min hufratin niran. Wa ila al marhumat wal mu'minin Ibu Katong bin Mu'in, Ibn Jamil, Ibu Mukhtar bin Mutibi, Manggu bin Jamal, Suri bin Lipan, Samin bin Suri, Bukti bin Suri, Murasan bin Ibu Katong, bin Hajarin bin Binti Suri. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhilhum jannah wa yaj'al quburahum rawdatan min riyadil wa la taj'al quburahum hufratan min hufratin niran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar Haji Muhammad Katong beserta keluarganya, Haji Rimih binti Sururi dan juga Ibu almarhumah Juju Julia binti Muhammad Katong. Yang saya hormati, mudah-mudahan selalu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan maghfirah serta diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta yang saya hormati para ibu haji, para ibu ustadzah, ibu majelis taklim semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya kepada ibu semua. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini, Allah melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, Allah memberikan keberkahan, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan karena tadi dari Bekasi ya ada acara juga di sana keluarga, di samping rumah itu ada musola, ruahan. Karena bulan ruahan ya, ruahan sono aneh bu, dari jam 7 sampai jam 12 satu bu, dari jam 7 sampai jam 12. Apa itu ya? Iklan ya. Jadi ruahan sana tuh sistemnya di musola, lalu setiap keluarga itu ngirim nama arwah, ngirim nama arwah. Satu nama arwah biayanya 10.000, ada biayanya. Satu nama arwah 10.000. Jadi kalau satu keluarga itu ada 2 orang, 20.000. Ya itu udah digabungin. Ya. Jadi yang baca itu kalau 3 ya 30, kalau 4 ya 40, tergantung dah. Pokoknya setorin nama ke mereka, nanti itu dibacakan
tahlilan dan juga dibaca kulhu sebanyak 1000 kali. Makanya berjamaah bacanya. Makanya mulainya jam 7 selesai jam 12. Kalau kita belum ada ya di pondok ilmu. Di kita belum ada Bu ya? Nyok. Gaspol. Sampai pulang Bu udah jam 7 dulu. Ya, mama boleh masak dulu. Ngapain dulu. Tapi itu istilahnya tradisi untuk kita ingat kepada orang-orang tua kita yang dulu sudah memberikan kepada kita hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang harus kita teruskan, ya. Karena bukti bakti kita kepada orang tua adalah mendoakannya. Karena begini Bu, kalau kita masih ingin berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, itu salah satunya apa? Mendoakannya. Maka ini nanti malam besok malam ada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan kepada seluruh makhluknya, akan mengawasi seluruh makhluknya, dan Allah akan membuka pintu ampunan. Dan pada malam itu pun bagi orang-orang yang beristighfar, Allah akan mengampuninya. Kecuali itu, kata Nabi kita, kecuali ada 2 golongan yang tidak akan diampuni pada malam tersebut, pada malam nisfu Sya'ban. Apa itu 2 golongan? Yang pertama, lil musyrikin, bagi orang musyrik. Yang kedua, lil musyahimin, bagi orang-orang yang masih punya permusuhan di dalam hubungan kepada teman-temannya. Bu, masih nyimpen permusuhan gak Bu untuk tetangga? Benar. Ya, kalau masih ada rasa permusuhan, rasa kesel, rasa iri, hasud dan yang lainnya, buru-buru Bu, saling memaafkan. Nanti kalau udah malam nisfu Sya'ban, kalau masih ada di hatinya rasa permusuhan, maka itu yang namanya ampunan melewati dia. Lewat dari dia tuh, nggak mampir. Kalau bahasanya disikip sama malaikat, ini masih punya permusuhan nih untuk tangganya. Sering ngomongin mulu tetangga punya apa, bibirnya ember banget. Tetangganya seneng, dia kagak suka. Meriang. Nah, kalau itu begitu, nanti khawatirnya semuanya diampuni, lah tinggal dia doang yang diampuni. Jadi sebelum kita masuk ke malam nisfu Sya'ban, marilah kita bersama-sama saling memaafkan. Wabil khusus jika kita masih punya salah kepada orang tua. Kira-kira masih nggak Bu punya salah orang tua nih kita Bu yang udah meninggal? Banyak banget. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita minta maaf pada orang tua, kalau orang tua kita udah meninggal, ada 3, mungkin pernah saya sampaikan di Majelis Ta'lim tuh. Kata Imam di dalam riwayat Imam Abu Lais mengatakan ada 3 syarat jika kita ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Pertama apa Bu? Pertama, berusaha menjadi anak yang soleh. Ya, kita ini menjadi anak soleh supaya orang tua kita yang sudah meninggal akan bangga kepada kita, karena mereka Bu di alam barzah menyaksikan kita. Ini almarhumah Bu Hajar ini dan Ibu almarhumah Juria binti Haji Katong. Ini hakikatnya mereka di alam barzah menyaksikan keluarganya. Kalau keluarganya baik akan senang. Sebaliknya kalau keluarganya tidak baik, keluarganya tidak pernah doain. Aduh, ya, berabe. Jadi pertama, kalau ingin kita membahagiakan orang tua kita menjadi anak yang berbakti, jadilah orang soleh.
insya Allah orang tua kita yang di sana akan senang. Yang kedua, sambunglah silaturahim kepada teman-temannya. Orang tua ibu punya teman banyak nggak bu? Sambung silaturahim kepada mereka. Contohnya orang tua saya meninggal. Nah ini termasuk teman-teman orang tua saya, harus saya tunjukin silaturahim kepada mereka semua. Nah contohnya teman orang tua saya, Bapak Haji Muhammad Zuhdi. Nah ini saya sambung silaturahim. Saya ketika ada kegiatan hadir atau datang ke beliau. Ini bukti apa? Menyambung tali silaturahim. Teman tahu sahabat, ayah orang tua kita semua, ya. Jadi itu yang kedua bu ya, menyambung silaturahim, sahabat, teman, orang tua. Ini kan masih ada semua nggak sih? Masih ada nggak bu, teman orang tua ibu? Masih banyak nggak? Udah nggak ada? Ini umur berapa? Itu nggak ada. Ya, kalau masih ada, kamu sambung silaturahim. Ya. Yang ketiga terakhir, mendoakannya. Itu paling utama. Ya. Lalu kalau ada orang lain bu, itu dari orang tua. Kalau orang lain bagaimana? Di malam nisfu Sya'ban kita masih punya kesalahan sama orang lain. Salah satunya kata para ulama, termasuk Imam Ghazali mengatakan, kalau orangnya nggak ada, nah itu, ya kirim doa untuknya dan memberikan kiriman pahala kepada mereka. Contohnya kita punya salah, saya punya salah dengan namanya Fulan. Saya nggak tahu keberadaannya di mana. Nah, nggak tahu keberadaannya di mana. Udah dah, kalau gitu saya akan mendoakan dia. Ya Allah, ampunilah si Fulan, berkahilah si Fulan, beri rahmat ke Fulan. Ini saya sedekah ke masjid, contohnya 2 juta, hadiahnya ke Fulan. Nah, insya Allah itu kata Imam Ghazali, maka dosa-dosa kita kepada si Fulan, kepada dia, Allah akan mengampuninya. Karena kita punya etika, punya niat yang baik, minta maaf kepada mereka. Jadi kalau ingin nanti masuk ke bulan Ramadan, kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan apa bu? Tidak ada dosa, ya semuanya sudah saling memaafkan. Karena kalau kita memasuki bulan Ramadan bu, masih gelap hati kita, masih kotor hati kita, itu diperkirakan BMKG, nah ini ya, lagi tuh, ya, ini kita nanti BMKG-nya males nanti kita kemana-mana. Itu males bakal hujan bu, kemana-mana males ya. Sama nanti kalau Ramadan hati kita masih banjir, itu males ibadah bu, males ibadah. Apalagi kalau habis buka puasa, aduh, selonjoran, mata udah iya. Apalagi habis makan yang banyak, udah dah. Iya dah. Tapi kalau hati kita bersih akibat saling memaafkan, itu tetap kita punya motivasi, punya semangat dalam ibadah. Itu jadi prosesnya begitu. Kalau kita supaya semangat ibadah, salah satunya hati kita harus bersih, hati kita harus dihilangkan dari segala dosa-dosa. Nah itu. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, untuk kita lebih memaksimalkan nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan, dari sekarang kita sudah start apa bu? Pemanasan tuh bu. Ibadahnya dari sekarang udah dicicil bu, yang baca Quran, jangan yang dicicil baju. Tahu aja ya Pak Ustaz. Soalnya saya begitu. Supaya pas Ramadan nggak mikirin baju lagi. Jadi yang kita cicil sekarang ini amal perbuatan baik bu. Cicil dulu pelan-pelan nih. Kita baca Quran dah. Mulai hari ini nih. Di pertengahan bulan Sya'ban udah mulai tuh baca Quran 1 hari 5 juz. Subhanallah, keren amat. Ya 1 lembar dah ya.
atau setengah dah? Tunjuk. Satu hari Bu, ya. Satu hari ya semampunya dicicil. Dicicil dan sekarang udah bisa pemanasan. Kalau ibu-ibu ikut senam, biasanya itu ada pemanasan kan ya, supaya nanti pas senam beneran gak keseleo, gak encok. Dan nanti kalau sudah pas Ramadan, sudah pemanasan, terawih langsung 20 rakaat, Masya Allah. Habis terawih, kena encok, kena pegel, kena ini. Kalau dari sekarang udah pemanasan, insya Allah tuh terawih yang 20 rakaat akan dijalani dengan hikmah, dengan khusyuk, dengan khusyuk. Ya, makanya mudah-mudahan orang tua kita nih Bu yang sekarang masih diberi umur panjang oleh Allah, kita doakan Bu, mudah-mudahan mereka bisa membimbing ibu-ibu semua Bu ya. Sekarang yang umurnya di atas 70 tahun siapa Bu di sini? Angkat tangan Bu, biar doanya lebih panjang lagi kan. Ya sudah, mau Bu RW katanya. Ya. Nah, ya kita doakan nih, karena setiap seseorang diberi informasi oleh Nabi kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya orang adalah yang panjang umurnya dan perbuatannya baik. Nah, ini Masya Allah ibu-ibu haji kita, ibu-ibu hajah ya, baik yang sering hadir di pengajian ataupun yang mereka sibuk di rumahnya, sibuknya dalam arti mencari nafkah, karena mencari nafkah itu juga wajib ya. Disambil dari nafkah mungkin sambil karena zikir itu nggak hanya di majelis taklim, tapi dimanapun ibu berdiri, tangan boleh nyapu, hati berdiri, tangan boleh nyuci, mulut ngerumpi ya. Zikir ya, yang yang kita latih dari sekarang, mulut kita, hati kita, pendengaran kita, mata kita. Jangan sampai mata kita dekat-dekat Ramadan, dekat-dekat Lebaran latahan. Tahu latahan nggak Bu? Apa Bu? Lihat baju sedikit pengen. Lapar mata tuh, ya, lapar mata. Padahal udah beli baju 5, tapi temennya beli baju lagi, pengen lagi. Iya. Nah itu yang harus dilatih, karena ketika kita nanti dihadapkan oleh Ramadan, pasti yang akan kita hadapi adalah nilai-nilai ibadah. Ya, nilai-nilai ibadah. Apakah ibadah kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah atau sebaliknya? Karena begini ibu-ibu semua yang saya hormati, yang saya muliakan, kadang-kala ibadah itu membuat diri kita takut pada Allah, membuat diri kita semakin dekat kepada Allah. Tapi ada kalanya ibadah itu membuat diri kita makin sombong, membuat diri kita makin merasa lebih baik dari orang. Itu yang bahaya. Kalau kita beribadah, kalau kita beramal soleh, berbuat baik, di dalam hati kita merasa lebih baik dari orang lain, itu namanya prajuritnya prajurit iblis. Naudzubillah min. Justru yang namanya orang itu semakin banyak ibadah, semakin banyak dia berbuat baik, justru dia semakin tawadhu, rendah hati, merasa dirinya bukan apa-apa, merasa dirinya bukan apa-apa. Jangan merasa dirinya, gue nih sering datang ke taklim, lu kagak. Nah itu, gue nih rajin sholat, lu kagak. Nah itu ada begitu. Danger, tau danger gak Bu? Bahaya. Bahaya di hati, karena hati ini yang tahu hanya Allah. Manusia kan cuma zahirnya, manusia cuma zahirnya. Ya Allah. Kalau Allah
langsung ke dalam hati. Jadi inti ibadah yang kita lakukan nanti selama proses ini kita usahakan semua yang kita lakukan bukan karena diri kita ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dikatakan wanita muslimah, bukan dikatakan wanita soleh, tapi kita memang butuh rahmat Allah, kita butuh ampunan Allah, kita butuh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana hati kita ini yang tahu hanya diri kita masing. Hati kita masih kotor, kita yang tahu. Hati kita blok, ya hanya kita yang tahu. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, marilah kita niatkan bersama-sama nanti di malam nisfu Sya'ban hadir di masjid ataupun masjid Talim ngadain acara nggak Bu? Masjid. Wah, kayaknya karena ibu mah pengen bisa mulu ya, korban bisa. Mandiri, masya Allah pengen mandiri, ya, pengen mandiri, masya Allah. Kaum laki-laki makin terpepet ini ya, makin terpepet. Kalau mandiri nanti yang maulid ini kaum laki-laki dikit banyak hadir. Iya, masya Allah. Bu, jangan sering ninggalin laki-laki buah. Ya, nanti yang mandiri. Nanti yang balik jamaah perempuan, laki-laki sedikit ya. Jadi kita harapkan nanti kita doa bersama di malam nisfu Sya'ban, kita berharap ampunan ya pada Allah. Rutinitas kita baca Yasin tiga kali. Ustaz, kenapa 3 kali? Ya boleh-boleh aja Bu, sebenarnya Ibu mau berapa aja boleh. Tapi kan rata-rata kemampuan kita untuk mengisi waktu dari maghrib sampai Isya itu kan baca Yasin 3. Ibu mau 1000 kali dari mana? 10 kali nggak ada yang, tapi jangan di masjid, sendiri di rumah. Iya, pulang-pulang nanti ke masjid. Jadi pada dasarnya baca Yasin itu 3 kali merupakan apa? Bilangan yang bilangan ganjil, dan juga itu rata-rata kita bisa laksanakan semuanya, baik dari tingkat dari anak-anak sampai nenek bisa. Coba kalau nenek diajak baca 5 kali, ya Allah langsung ya WC mulu nenek minta. Bacanya 3 kali. Yang pertama niatnya apa Bu? Niatnya apa yang pertama baca Yasin pertama? Panjang umur. Yang kedua sehat ya. Yang ketiga rizki yang walah, kalau begitu duitnya banyak langsung ya, kalau begitu dah ya, rizki yang ya, dan meninggal dengan Islam dan iman tuh, itu kita niatkan. Tapi kalau nggak diniatkan ya sama aja kayak baca Yasin biasa. Yang paling penting nanti niatnya. Yang paling penting nanti niat, jangan sampai lupa niatnya. Niatnya itu di awal, jangan di akhir. Yang namanya dia di awal Bu. Iya. Yang namanya dia di awal. Kenapa Bu? Niatnya banyak apa-apa. Sabar abrek. Ditulis tuh ya. Niatnya banyak apa-apa. Cuma ulama memberikan standar. Memberikan standar 3 itu juga udah mencakup semuanya Bu. Ya, 3 niat itu udah mencakup semuanya. Umur panjang dan keadaan berkah itu waduh, enak banget udah. Atau ada yang namanya doa satu jaga. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina, itu disebut dengan doa sapu jaga. Karena apa? Karena kebaikan dunia kita inginkan. Kebaikan dunia itu apa aja Bu? Banyak. Ya diantaranya suami yang soleh atau istri yang soleh, anak yang soleh atau soleha, rizki yang halal yang itu kebaikan dunia. Jadi kalau ibu pengen disingkat, doanya cukup Robbana atina fid dunya hasanah. Udah, itu keseluruhan. Tapi kalau pengen lebih spesifik lagi, diperinci nggak apa-apa. Karena sahabat Nabi pun pernah berdoa begini, ya Allah saya minta sandal jepit, ya Allah. Oh, itu di dalam hadis saja, minta sandal jepit.
minta kepada Allah sendal jepit. Ya Allah, sendal jepit saya putus. Ya Allah, gantikan ya Allah sendal jepit itu. Karena doa kepada Allah jangan nanggung-nanggung. Sebutin aja, sekecil apapun minta. Ya, sebutin aja niatnya apa saja. Insya Allah ya pintu langit terbuka ketika kita doa bersama-sama. Ya, jadi kita niatkan kita mempunyai keinginan bahwasanya mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelum. Berarti tinggal 2 minggu lagi. Ini Ibu Salim udah siap belum? Siapa imamnya? Bu, daftar Bu jadi imam Bu. Tengahnya tadi beli baju sama Bu RW. Oh, iya. Ya, tuh siap-siap ya, yang masih yang muda-muda, yang kampung sini punya, ya. Kemungkinan kalau Muhammadiyah itu diperkirakan 18 Ramadan sudah puasa Februari Bu, wajib ya Februari. Kalau kita tinggal tunggu sidang isbat, tinggal nunggu dari Kemenag berapa tanggal berapanya. Yang paling sohe adalah 1 Ramadan. Iya. Kalau ditanya kapan puasa 1 Ramadan, udah ya. Ya cuma 1 Ramadan. Iya 1 Ramadan kita tahu. Tambahannya berapa hari? Masih dilihat nanti hilangnya kelihatan nggak? Apa hilangnya masih belanja di Tanah Abang? Apa masih? Iya, jangan-jangan hilangnya masih belanja gitu, nggak kelihatan hilang ini. Ya Allah, hilang. Nanti paling yang bulan Ramadan itu paling ditunggu-tunggu maghrib, ya. Makanya namanya maghrib tuh jangan kemana-mana, ditunggu-tunggu, namanya maghrib. Ya ibu-ibu semua, mudah kita saling memaafkan, bisa juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi ibu-ibu mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Nanti jadwal pengajian Majelis Taklim saya juga belum tahu apakah dilanjutkan seperti biasa di bulan Ramadan, yaitu di pagi hari ya, dirubah di pagi hari, atau nanti bagaimana kebijakannya. Yang paling penting disiapkan semuanya, kondisi kita, fisik kita, ya, dan juga rohani kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, Allah selalu akan menaungi rahmat, akan memberikan maghfirah, akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan dari ibu sebelum kita tutup. Bacaan doa yang sifatnya umum ini sampai. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW di setiap doanya itu mendoakan seluruh umatnya. Makanya Nabi kita pun menganjurkan kalau kalian semua berdoa jangan pelit-pelit. Ajak tetangga, ajak saudara, ajak seluruh umat Islam. Jadi kita kalau doa, ya Allah berilah saya rezeki dan tetangga, dan saudara saya, dan umat muslim. Jangan pelit, ya Allah saya minta rezeki yang lain jangan. Ya jangan. Ya Allah berilah saya kekayaan, tetangga saya miskin aja nggak apa-apa ya Allah. Ya jangan. Tapi kata Nabi kita, kalau berdoa jangan pelit-pelit. Diri kita, tetangga kita, saudara kita, dan umumnya untuk seluruh umat Islam. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan doa untuk sendiri, karena kata Rasulullah, ketika kita mendoakan untuk orang lain, itu nanti kebaikannya akan kembali kepada kita. Contohnya Bu, kita mendoakan tetangga kita, ya Allah jadikanlah tetangga saya orang yang sukses, orang yang kaya. Nah, kalau dia udah kaya, sukses, siapa tahu kecipratan kita nih Bu, dia tiap hari dikasih. Nah itu, ya kata Nabi kita begitu. Doa jangan pelit untuk diri sendiri, tapi untuk semuanya. Doa untuk muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, itu doanya yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang sudah punya wajib ya? Iya, wajib, Ibu. Para ulama mengatakan berzikir yang banyak, bisa kalimat la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mungkin zikir yang memang dibaca setiap hari olehnya. Bisa subhanallah, subhanallah, bisa astagfirullah. Tapi para ulama pun mengajarkan banyak istighfar pada malam nisfu Sya'ban. Ya, kalimat istighfar juga bisa macam-macam. Astagfirullah innahu kana ghafara, itu boleh. Astagfirullah wa atubu ilaihi, banyak. Yang penting intinya istighfar. Jadi kalau yang berhalangan itu bisa diisi dengan dzikir, ya, istighfar, tasbih, tahmid dan yang lainnya. Dan di dalam tradisi di Hijaz, di Syam, di Suriah, itu ketika malam nisfu Sya'ban, orang-orang berdatangan ke masjid dengan memakai pakaian yang bagus. Di sana, biar di sana. Ini emang kenapa Iya, maksudnya kalau tradisi itu memakai pakaian yang bagus. Ya, karena memang disunahkan, Bu. Kalau kita sholat pakai pakaian yang bagus, jangan cuma kondangan doang. Iya, bersih. Iya. Yang Terutama bersih ya, Pak. iya, ini pakai mukena 3 tahun gak ganti-ganti. Ya Allah. Udah saya ngopek lagi kena itu. Ya Allah, udah gitu gak pernah dicuci lagi. Ya Allah. Itu kata malaikat, ya Allah, nenek ini baru nyuciin apa? Ya, jadi pakailah yang terbaik ketika kita beribadah kepada, itu bukti kita bersyukur kepada, bukannya Nah itu beda, Bu, ya, nanti antara pamer dengan bersyukur kadang-kadang beda tipis. Betul nggak? Iya, kadang-kadang kita pengen yang lihat bersyukur, kata orang pamer. Padahal lihat kita bersyukur kepada Allah. Gitu. Ya, Ibu.